Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkannya Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Tidak menyangka, padahal sering suap, sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga banyak minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali akan positif. Karena saya diswab aja, datang ke rumah, kemudian ternyata hasilnya positif. Dan semenjak itu mulai demam lagi, panas naik turun, kemudian batuk sambil sesak nafas. Ketika sudah langkah sesak nafas, sudah tidak kuat lagi untuk karantina mandiri, saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan sekarang saya dirawat, dan alhamdulillah keadaan bisa dibilang stabil, walaupun masih sesak nafas. Mohon doanya. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa. Kalaupun ketemu, selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah wal hadar la yunji min qadar. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti dapat ujian. Mudah-mudahan melalui ujian ini saya dapat diampuni segala dosa dan dinaikkan darjat dan menjadi hikmah dan belajar. Saya harap semua keluarga dan sahabat jamaah tolong doakan agar Allah beri yang terbaik dan mudah-mudahan ujian ini berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu. Dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama.
Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Urdugan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Sampai tiba-tiba suatu pagi gue bangun, ternyata gue kehilangan semuanya. Nggak tahu kan gimana rasanya merindukan seseorang tanpa lo bisa ngelakuin apapun. Mati berarti kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti, tidak bermakna. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali. Tidak akan mati lagi. Kalau sudah meninggal dunia dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat melalui proses di alam barzakh, kuburan kita menghadap mungkar nakir kita, kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga, bisa jadi lubang dari lubang neraka. Dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Ada orang di bawah kuburannya masing-masing itu sudah ratusan